Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Muhibin Putri, yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidhomi selaku mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibin Putri, yang saya hormati dan yang saya cintai ayah dan ibu yang di rumah, dan yang saya cintai dan yang saya sayangi teman-temanku yang berbahagia. Sini saya akan menerangkan tentang haramnya khamr dan judi. Yang pertama, makna global. Makna global meminum khamr dan judi itu Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 bahwa meminum khamr dan judi itu membuat dosa yang besar dan bahaya yang besar. Maka kemudian Allah menunjukkan kita ke jalan kebaikan, serta Allah mengingatkan kita bahwa dunia itu fana dan akhirat itu kekal. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 220 menyatakan bahwa cara kita berkomunikasi dengan anak yatim, apakah kita harus berkomunikasi dengannya atau berinteraksi dengannya atau kita menjauhinya. Kemudian asbabun nuzulnya Quran surat Al-Baqarah ayat 219 menyatakan bahwa dari Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Umar, beliau berkata, "Ya Allah, terangkanlah secara kami dengan secara terang, benar sebenar-benarnya terang, seterang-terangnya bahwa bahaya dari khamr itu dapat merusak akal dan harta." Kemudian Ibnu Jarir mengisahkan bahwa memakan harta anak yatim itu zalim, dan ini terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 10. Kemudian kandungan hukum yang pertama, dasar, apakah ayat ini menjadi dasar keharamannya khamr? Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini bukan menjadi dasar diharamkannya khamr, tapi ayat ini itu hanya mencela khamr, dan ayat yang diharamkannya khamr itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian kandungan hukum yang kedua, apakah semua minuman yang apa saja yang disebut khamr, dan apakah semua minuman itu disebut khamr? Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa yang disebut khamr ialah minuman perasan anggur saja. Kemudian menurut mayoritas ulama, yakni Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa khamr ialah semua minuman yang memabukkan. Kemudian kandungan hukum yang ketiga, apa jenis judi yang diharamkan dan apakah semua judi itu haram? Ali menyatakan bahwa catur dan dadu itu disebut judi. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa catur dan dadu itu bukan judi, dengan syarat tidak ada tanpa pertaruhan. Kemudian hikmah tasyrik dalam ayat ini, diharamkannya khamr dan judi itu karena khamr dan judi itu dapat merusak jiwa, badan, akal dan harta, serta judi itu bisa
bisa menjadikan permusuhan serta amarah yang besar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.